Kita mulai insyaallah. Awas jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai insyaallah. Kita lanjutkan kajian kelas membaca kitab Arab Gundul. Semoga yang akan kita pelajari diberikan kemanfaatan, diberikan kemudahan untuk memahaminya, diberikan keberkahan oleh Allah SWT insyaallah. Dan semoga kita selalu ataupun senantiasa dalam keadaan bersungguh-sungguh dalam segala kebaikan insyaallah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah file yang kedua tadi yang kita share. Allah alam apakah file ini telah kita share sebelumnya ataukah tidak di pertemuan sebelumnya. Ini pembahasan ya ikhwah, ini adalah pembahasan tentang masalah al-majruratu minal asma. Sebelum kita bahaskan poin ini sebagai pendahuluannya kita perhatikan bahwa ini bentar. Pada kelupaan matikan mic-nya ya. Bismillah. Sebagai pendahuluan kita tahu bahwa jenis model-model harokat itu ada 3 ini. Fathah, kemudian kasrah. Sebentar ya ikhwah, ini pennya gak enak nih. Oh, sebentar. Kasrah, kemudian dhammah. Ada lagi nanti aslinya ini bukan harokat, cuma nanti dikategorikan ataupun dikelompokkan dalam diikut-ikutkan pembahasan, yaitu masalah sukun. Aslinya ini bukan suatu harokat. Harokat hanya 3 ini, fathah, kemudian kasrah, kemudian sukun ini. 3 ini yang disebut sebagai harokah. Jadi ini harokat, ini juga harokat, ini juga harokat. Sedangkan sukun dia bukan termasuk harokat. Tayyib. Ini kondisi dari suatu huruf itu hanya ada 4 macam ini. Hanya ada 4 macam ini. Kalau tidak dhammah, ya kasrah, ya fathah, ya sukun. Tidak ada kondisi yang kelima. Tayyib. Kita perhatikan yang kemarin kita bahas itu kan tentang kalimat isim sama kalimat huruf. Kita bahas satu persatu insyaallah. Untuk isim itu saat ditanya misalnya isim itu nanti ciri khasnya apa di antaranya adalah dia punya kasroh ini ataupun dia punya jar ini, sehingga nanti saat misalnya ditanya lagi ini kira-kira suatu kalimat isim kapan nanti dia itu dikasrohkan huruf terakhirnya ataupun dijarkan, itu nanti insyaallah kita bahas saat ini. Ataupun sebabnya apakah suatu kata benda ataupun kalimat isim itu dia dikasrohkan. Sekarang kita perhatikan ini ya ikhwah. Nanti ini kalau dalam ilmu nahwu ada istilah nanti nasab.
ada istilah nanti ini jar. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian ini rafa. Kemudian nanti ini cenderung ke arah jazm. Akan satu persatu akan kita bahas. Kita mulai dari kasroh ini ataupun dari jar ini. Ini suatu kalimat isim, nanti dia itu dijarkan sebab salah satu di antara 3 hal yang insya Allah dibahas di dalam modul saat ini. Nanti mohon diingatkan untuk nge-share ini, untuk nge-share coret-coretan ini insya Allah nanti. Mohon diingatkan nanti kita buat PDF, kemudian kita share di grup insya Allah. Kita perhatikan al-majrurat minal asma, yaitu lafat-lafat yang ataupun kalimat isim yang dibaca jar. Berarti huruf terakhirnya dimungkinkan dia dikasrohkan ataupun diberikan tanda kasroh. Ini yang pertama di antara suatu penyebab bahwa suatu kalimat isim itu dia dikasrohkan, di antara sebabnya adalah di saat kalimat isim ini didahului suatu huruf jar. Artinya kalau misalnya ada suatu huruf jar, ini huruf jar yang pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan. Ada min, ada ala, ada fi. Misalnya marartu bi Zaidin. Sebentar ya ikhwah. Ini yang kemarin telah kita bahas. Jadi ini yang pertama sebentar. Jadi jarnya suatu kalimat isim ataupun dikasrohkannya suatu kalimat isim, yaitu huruf terakhirnya dikasrohkan. Perhatikan, di antara sebabnya adalah karena didahului oleh ataupun diawali oleh huruf jar. Diawali huruf jar. Diawali oleh huruf jar. Apa contohnya yang telah kita buat? Misalnya adalah dakhaltu fis suqi. Dakhaltu, ana telah masuk, fis suqi, ke dalam pasar. Kita perhatikan di sini nih. Dakhaltu, ana telah masuk, fisuki, di dalam pasar. Ini kata fisuki, kalau kita perhatikan huruf terakhirnya dia ini dikasrohkan. Sebentar ya ikhwah, ini tadi mohon diingatkan nanti ya. Diingatkan ya, ini nge-share yang di yang di Zoom-nya ini. Kelupaan nge-share langsung nih. Nah, dakhaltu fis suqi. Teman-teman yang online mohon nanti selalu diingatkan untuk nge-share langsung di Zoom-nya ini biar lebih jelas insyaallah. Jadi bukan dari kamera tapi langsung dari Zoom-nya. Dakhaltu fis suqi, ana masuk ke dalam pasar. Ini kata fis suqi tentunya dia adalah kalimat isim. Kita tahu kalimat isim dari mana? Apa di situ ada tanda kalimat isim di situ berupa apa? Ada al, kemudian ada huruf jar yang berupa fi, ada lagi berupa kasroh. Berarti di situ ataupun nanti dari segi maknanya. Berarti kata fisuki di situ terkandung 4 tanda kalimat isim. Berupa fi huruf jar, kemudian ada kasroh, kemudian ada alnya, kemudian juga dari segi maknanya. Karena suq artinya adalah pasar. Sebentar kita terjemahkan dulu. Aku telah masuk ke dalam pasar ataupun ke dalam pasar nih. Apakah ke atau pokoknya ini ya, dalam pasar ataupun dalam pasar ataupun mungkin di pasar. Kita perhatikan di sini. Ini kata
As-suq dia artinya adalah pasar. Thayyib. Saat mungkin ditanya itu kok huruf qafnya dikasrohkan. Kenapa? Karena ada huruf jar yang mendahuluinya. Yang mendahului kata as-suq. As-suq di situ yang sebelumnya mungkin boleh dibaca as-suqu, as-suqa, boleh dibaca as-suqi, tetapi saat didahului oleh huruf jar maka nanti huruf terakhirnya dia perlu untuk dikasrohkan. Sehingga kemudian kalau ada huruf jar semisal kata fi ini, maka nanti konsekuensinya bahwa kalimat isim huruf terakhirnya dia perlu untuk dijarkan. Dalam nafsu kita saat ini kalau Anda bilang jar, anggap saja dia adalah kasroh. Termasuk misalnya sangat masyhur ya ikhwah sekalian, di saat misalnya kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmani Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Baik. Kita perhatikan di sini ini kata bismillah dia ini diakhiri oleh huruf mim yang dikasrohkan. Huruf mim yang dikasrohkan. Pertanyaannya, ini kenapa huruf mim kok dikasrohkan? Karena ada huruf jar yang mendahului kata ism ini, yang berupa huruf ba. Sehingga di saat ada huruf ba, maka huruf terakhir dari lafaz yang dahulunya perlu untuk dijarkan dengan berbagai tanda, di antaranya adalah dengan kasroh. Sehingga penyebab adanya kasroh yang terdapat pada mimnya bismi itu adalah adanya ba huruf jar ini. Termasuk misalnya adalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Ini kata ismi pun sama. Kenapa dia dikasrohkan huruf terakhirnya? Karena memang ada huruf jar yang berupa apa? Yang berupa ba. Berarti ya ikhwas sekalian, kesimpulannya bahwa kalau ada huruf jar, dia itu mendahului suatu kalimat isim, maka huruf jar tersebut perlu hukumnya untuk dijar, atau kalimat isim tersebut perlu hukumnya untuk dijarkan. Di poin pertama ini jelas insyaallah diterima ya. Pokoknya nanti PR-nya untuk antum semuanya di tugas di rumah, walaupun toh nanti nggak kita cek, adalah perlu untuk diketahui huruf-huruf jar itu apa saja. Ada min, ada ala, ada ruba, ada fi, ada an, ataupun yang lain sebagainya, ataupun ila. Kalau huruf-huruf tersebut, lafaz-lafaz tersebut dia mendahului suatu kalimat isim, maka huruf terakhir dari kalimat isim ini harus dibaca jar. Mungkin dengan tanda kasroh, mungkin dengan tanda-tanda yang lainnya. Berarti ini adalah penyebab suatu kalimat isim sehingga dia perlu untuk dibaca jar. Ini adalah penyebab yang pertama. Jadi ya ikhwah, setiap harokat yang ada dalam bahasa Arab, khususnya untuk harokat terakhir dalam ilmu nahwu, itu semua dibahas dalam ilmu nahwu. Kenapa dia difathahkan, kenapa dia dikasrohkan, kenapa dia didomahkan. Kemudian alasan yang kedua ataupun penyebab yang kedua kenapa suatu kalimat isim itu dia dibaca kasroh adalah di saat dia itu sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Sebagai contoh simpelnya begini, ataupun dari sebagai pengertian simpelnya begini, ini sekedar untuk memudahkan pemahaman aja untuk sementara waktu. Ada dua kata ataupun dua hal berlainan bener-bener. Cuman di saat kita itu ingin menggabungkan dua kata tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang hanya menunjukkan satu barang di antara keduanya. Contohnya apa? Kita punya rumah dan kita punya kuncinya. Ada kunci, ada rumah. Kalau misalnya kita bilang kunci rumah ataupun kunci sebuah rumah ataupun kuncinya rumah,
Maka yang dimaksudkan ini kuncinya ataukah rumahnya? Kuncinya. Ini secara simpelnya, ini adalah di antara bentuk model mudhaf sama mudhaf ilaihnya ini. Coba perhatikan ya ikhwah. Sebentar, kita geser sedikit insyaallah. Ini yang sering kita buat contoh ini. Semoga teman-teman yang pernah ikut sebelumnya nggak bosan-bosan ini. Baik, kita perhatikan. Kunci rumah, kunci itu bahasa Arabnya adalah miftah, miftahun. Kemudian rumah itu bahasa Arabnya adalah baitun ataupun al-baitu. Ada al-baitu, ada miftahun. Baik. Ini adalah dua barang yang berbeda dan dia pun penyebutannya berbeda. Cuman kadang-kadang kita ingin dalam suatu kondisi menggabungkan dua perkataan ini menjadi satu kesatuan, tetapi yang kita kehendaki cuma satu saja. Contoh tadi apa? Adalah kuncinya rumah. Sebentar dituliskan, ini miftah artinya adalah kunci. Al-baitu artinya adalah rumah. Adalah rumah. Baik. Kalau misalnya kita ingin bilang kuncinya rumah ataupun kunci sebuah rumah. Kuncinya, jadi nanti kena kabel nak. Sini aja. Sini. Tang sini. Main sama Umar. Umar. Kuncinya rumah. Masih ngantuk. Belum connect. Kuncinya rumah ataupun kunci sebuah rumah. Sebuah rumah. Dan itu nanti kena kabelnya mati nak. Minggir. Nah, tengah-tengah situ aja. Terus. Apa namamu tuh? Kosong tempatnya. Maka nanti dalam bahasa Arab kita mengatakan miftahul bait. Miftahul bait. Tadi kita ulang, ada dua barang yang berbeda, punya penyebutan yang berbeda pula, tapi kita ingin menggabungkan dua barang tersebut dalam satu perkataan. Tetapi yang kita kehendaki cuman satu saja. Ini kalau kita bilang kuncinya rumah, buka, samping buka. Kalau kita bilang kuncinya rumah, maka nanti dimaksudkan rumahnya atau kuncinya? Kuncinya. Buktinya apa? Misalnya kita bilang, nah tolong ambilkan kunci rumah. Di mana Bi? Di saku baju ataupun di saku gamis. Yang diambil rumahnya atau kuncinya? Iya, yang diambil adalah kuncinya. Berarti menyebutkan dua barang dalam satu serangkaian, cuman yang dikehendaki cuman satu saja. Jelas insyaallah ya, karena rumah kita rumah manusia bukan rumah keong. Kalau keong bisa diambil rumahnya, tapi manusia nggak bisa diambil rumahnya. Kita perhatikan, yang kita kehendaki satu saja. Ini adalah diantara model dari suatu susunan yang disebut mudhaf sama mudhaf ilaih. Disebut mudhaf sama mudhaf ilaih. Bagaimana maksudnya? Kita perhatikan, kalau misalnya dua kata ini itu al-baitu kemudian digabungkan dengan miftahun, maka nanti yang menjadi miftahul baiti. Perhatikan, miftahul baiti. Kita pelan-pelan insyaallah ya ikhwah, semoga lebih bisa dicerna insyaallah. Miftahul baiti artinya kuncinya rumah ataupun kunci sebuah rumah. Nanti peraturannya untuk lafadz pertama inilah yang disebut sebagai mudhaf. Disebut sebagai mudhaf. Untuk mudhaf dia tergantung nanti boleh dhamma, boleh fathah, boleh kasroh. Tergantung lafadz yang mendahuluinya.
Tetapi nanti untuk yang disebut ataupun yang berada di baris ataupun di urutan berikutnya, ini yang disebut sebagai mudhafun ilaih. Disebut sebagai mudhafun ilaih. Untuk mudhaf ilaih ini dia selalu dibaca jar. Kalau misal saat ini dia wajib hukumnya untuk dibaca kasroh. Wajib hukumnya untuk dibaca kasroh. Jadi di saat dua kata tersebut digabung, maka menjadi susunan mudhaf sama mudhaf ilaih. Lafaz pertama disebut mudhaf, yang kedua disebut sebagai mudhaf ilaih. Yang kita fokuskan saat ini untuk yang sebagai mudhaf ilaih itu dia menyebabkan bahwa suatu lafaz dia itu harus dibaca jar ataupun harus dikasrohkan. Berarti di antara sebab kenapa itu lafaz bismillahi haknya dikasrohkan, kenapa? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Karena dia sebagai mudhafun ilaih, yaitu lafaz yang kedua ini ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Untuk lafaz yang kedua perlu untuk dibaca jar ini. Ini adalah penyebab yang kedua kenapa suatu lafaz itu dia perlu untuk dijarkan harokat huruf terakhirnya. Sebabnya tadi ini adalah di saat lafaz tersebut dia itu menjadi mudhafun ilaih. Berarti ini adalah penyebab yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kalau suatu kalimat dahului oleh huruf jar, maka nanti lafaz ataupun isim yang dahulunya huruf terakhirnya dia harus dikasrohkan ataupun dijarkan. Kemudian yang kedua adalah di saat dia itu menjadi suatu mudhafun ilaih, sebagaimana kata miftahul baiti, baiti. Termasuk lagi misalnya adalah ada sayyarah artinya mobil, ada zaidun, mobil sama zaid adalah yang berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau misalnya kita pengen bilang mobilnya si Zaid, maka kita mengatakan sayyaratu zaidin. Jadi kata den perlu untuk dikasrohkan di sana, perlu untuk dikasrohkan. Insyaallah mudah ya. Alhamdulillah. Kita kasih contoh satu lagi tadi, ini adalah kata sayyaratu zaidin ataupun baitu zaidin saja. Perhatikan baitu zaidin. Zaidin. Baitu sebagai mudhaf, kemudian zaidin sebagai mudhafun ilaih. Ini mudhaf, baitu, kemudian zaidin dia sebagai mudhafun ilaih. Oleh karena itu berhubung kata zaid dia sebagai mudhafun ilaih, maka huruf terakhir dari zaid perlu untuk dikasrohkan. Baitu zaidin. Ini adalah penyebab yang kedua ataupun alasan yang kedua kenapa suatu kalimat isim dia itu perlu untuk dijarkan huruf terakhirnya. Sedangkan alasan yang ketiga adalah nanti ada model-model yang disebut sebagai tabaiyah ataupun mengikuti lafaz sebelumnya. Dan nggak ada penyebab yang keempat. Sehingga nanti ya ikhwah, kalau antum misalnya kita lagi latihan disuruh untuk deteksi, disuruh untuk analisa. Hamzi, Hudzi, masuk Hamzi. Udkhulu. Di dalam pagar atau di luar pagar? Dalam pagar. Saat misalnya kita dapatkan ada suatu kalimat dan kita sudah berhasil deteksi, menganalisa bahwa kalimat tersebut huruf terakhir bahwa dia adalah kalimat isim. Ternyata huruf terakhirnya dikasrohkan. Dikasrohkan. Ini kalau kita membaca suatu kitab yang lengkap ada harokatnya, Yang lengkap ada harokatnya. Kalau huruf terakhirnya itu dia dikasrohkan dan dia jelas ada kalimat isim, maka nanti penyebabnya tidak mungkin keluar dari salah satu di antara tiga hal ini. Kalau tidak ada huruf jar di depannya, kemungkinan karena faktor yang kedua ini.
Karena sebagai apa tadi? Mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih ternyata juga enggak, kemungkinan adalah faktor yang ketiga. Apa itu? Ini yang disebut sebagai tabaiyah. Sebentar, yang disebut sebagai tabaiyah. Tabaiyah. Kebanyakan giginya ya, sebentar, kita kurangin. Kebanyakan giginya. Tabaiyah. Tabaiyah. Ataupun ngikut lafaz sebelumnya, ataupun mungkin yang zaman-zaman kita saat ini mungkin ngefollow lafaz sebelumnya. Follow lafaz sebelumnya. Ngefollow. Ngefollow lafaz sebelumnya. Jadi suatu saat kadang-kadang suatu lafaz dari segi hukumnya, termasuk mungkin dari segi harokatnya, dia itu sekedar nge-like, sekedar nge-follow lafaz sebelumnya. Kalau sebelumnya dibaca jar, maka dimungkinkan lafaz setelahnya juga dibaca jar. Kalau sebelumnya dia dhamma, maka lafaz sebelumnya juga mungkin dia perlu untuk dibaca dhamma. Yang model semacam ini dalam ilmu nahwu disebut sebagai tabaiyah, yaitu nge-follow lafaz sebelumnya. Tentunya nggak semua lafaz bisa langsung main diikutkan lafaz sebelumnya, kecuali nanti kalau dia mengandung ataupun termasuk di antara salah satu di antara empat hal ini. Apa itu di antaranya kita perhatikan? Yang pertama adalah di saat suatu lafaz itu dia sebagai na'at ataupun sebagai sifat dari lafaz sebelumnya. Bisa dibilang sifat, bisa dibilang na'at, terserah nanti penyebutannya. Sifat ataupun na'at. Ataupun sifat. Artinya kalau ada suatu lafaz yang mana lafaz tersebut menjadi sifat dari lafaz sebelumnya, maka nanti lafaz yang menjadi sifat ini dia perlu untuk diikutkan hukumnya ataupun harokat-harokatnya ataupun dari segi i'rab-i'rabnya dengan lafaz sebelumnya. Ini biasanya dalam bahasa Indonesia untuk sifat-sifat semacam ini biasanya ada terjemahan yang, walaupun toh tidak selalu, tapi untuk model pertama ini nanti ada istilah yang. Itu biasanya. Walaupun toh tidak selalu mutlak begitu, tapi kalau kita menjadikan suatu lafaz dia itu sifat dari lafaz sebelumnya, maka nanti ada terjemahan yang. Misalnya si fulan yang pintar, si fulan yang miskin, si fulan yang jago, si fulan yang naik kendaraan. Yang model yang semacam ini kemungkinan dia adalah ada unsur si sifat. Sekarang kita perhatikan untuk diantara contohnya. Ini adalah misal kita bilang begini, ja'a Khalidun. Ja'a Khalidun. Misalnya adalah al-jamilu. Mohon semua mic dimatikan dulu ya ikhwah. Mohon semua mic yang kelupaan, mungkin yang ikhwah yang online mungkin kelupaan. Alhamdulillah. Kita perhatikan, ja'a Khalidun al-jamilu. Si Khalid yang al-jamil, yang cakep, dia telah datang. Bentar kita kasih harokat. Ja'a Khalidun al-jamilu. Khalid, oh masya Allah.
Khalid yang cakep telah datang. Khalid yang cakep telah datang. Kata telah datang terjemahan dari kata jaa. Kemudian yang cakep terjemahan dari kata al-jami, al-jamilu. Kemudian Khalid terjemahan dari kata Khalidun. Thayyib. Si Khalid yang cakep telah datang. Kita perhatikan di sini nih. Kata al-jamilu, kalau misalnya ditanya kenapa kata al-jamilu dia itu kok dibaca dhamma, maka alasannya karena dia itu menjadi suatu sifat dari kata Khalidun. Khalidun dia dibaca dhamma, maka al-jamilu sebagai sifatnya juga perlu dibaca dhamma. Sebaliknya kalau misalnya sebagaimana konteks kita saat ini, kita membuat suatu contoh yang untuk dalam keadaan jar. Kalau misalnya kata Khalidun itu dia nanti suatu saat kok dijarkan ataupun dikasrohkan, maka lafadz yang menjadi sifatnya juga perlu untuk dijarkan. Contohnya apa? Misalnya adalah marartu, ini biasanya yang sering kita buat contoh, marartu bi Khalidin. Bi Khalidin. Al-jami al-jamili. Marartu bi Khalidin al-jamili. Ana telah bersua ataupun telah bertemu dengan si Khalid al-jamili yang cakep. Al-jamili yang cakep. Saat misalnya ditanya, itu kata al-jamili kenapa dia kok dibaca jar, kenapa dia kok dibaca kasrah? Maka alasannya karena kata al-jamili dia ini sebagai na'at ataupun sifat dari kata Khalidin. Karena sifat itu mengikuti lafadz yang disifati, ataupun na'at itu dia mengikuti lafadz yang dinaati ataupun man'utnya. Sifat mengikuti lafaz yang disifati. Kalau lafaz yang disifati itu dia dhamma ataupun rafa, maka sifatnya juga perlu dibaca rafa. Kemudian ya ikhwah, kalau kita perhatikan yang tadi bismillahirrahmanirrahim, tadi bismillah sudah kita bahas sebentar. Nah, kita terus sekarang di sini. Sebentar di sini aja. Bismillah. Ini contoh lain nih. Tadi sudah kita sebutkan juga. Perhatikan bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi yang telah kita bahas, kenapa lafadz bismi sinnya memnya dikasrohkan? Kenapa tadi? Karena ada huruf jar yang berupa ba. Thayyib. Kemudian lafadz jalalah ataupun lafadz Allah ini kenapa dikasrohkan? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Kemudian Ar-Rahmani, ini terjemahnya adalah yang maha pengasih biasanya. Yang maha pengasih. Di situ ada terjemahan kata yang. Kalau ada kata yang semacam ini, jelas dia kemungkinan adalah sebagai sifatnya. Sehingga kalau dia sebagai sifat, maka perlu mengikuti lafadz yang disifati. Kata Ar-Rahmani ini sifat dari mana? Dari lafadz Allah ataupun lafzul jalalah yang berupa lafadz Allah ini. Jelas ya? Berhubung lafadz jalalah, lafadz Allah tersebut dikasrohkan, maka ataupun dijarkan, maka lafadz yang menjadi sifatnya, yaitu yang berupa Rahmani, dia juga perlu dibaca jar ataupun dikasrohkan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa di antara penyebab suatu lafadz itu dia dijarkan adalah di saat lafadz tersebut dia itu menjadi suatu sifat dari lafadz sebelumnya. Jelas? Mudah ya bahasa Arab ya? Bisa nerima sampai saat ini ya? Alhamdulillah. Kalau saat ini antum berhasil untuk untuk faham, maka antum murojaah terus. Nanti silahkan dicari Al-Qur'an yang perkata. Al-Quran perkata. Nanti cek di sana. Kalau ada terjemahan yang kemungkinan dia sebagai sifat. Kemungkinan. Kenapa kok ana bilang kemungkinan? Karena nanti ada yang tapi dia bukan sifat.
tapi disebut sebagai silah, nanti ada pembahasan tersendiri. Jelas insyaallah ya. Untuk sementara ini, kalau ada kata yang dalam Al-Qur'an ataupun dalam Al-Qur'an terjemahan perkata, sila nanti PR-nya untuk antum-antum nih. Nanti itu kemungkinan dia itu adalah merupakan suatu sifat dari lafaz sebelumnya. Dan nanti antum cek dari segi harokatnya ataupun dari segi i'rabnya. Pasti nanti suatu lafaz yang menjadi sifat itu dia ngikuti lafaz sebelumnya. Sampai di sini bisa difahami insyaallah ya ikhwah? Mudah ya? Ya silahkan. Bismi kan didahului jer. Naam. Di bah kerja ini. Naam. Nah, Bismillahirrahmani. Naam. Rahmani itu kan didahului sifat sebelumnya. Ini Ar-Rahmani dia menjadi sifatnya. Ya. Sedangkan yang Allahi, lafaz jalalah ini dia sebagai mausufnya ataupun lafaz yang disifati. Allah itu dari mana dia datangnya Ustaz? Tadi sebagai mudhaf ilaih. Mudhafnya dari mana? Ismi dia bismi sebagai mudhaf. Kemudian Allahi dia sebagai mudhafun ilaih. Jelas? Naam. Ada yang lain? Ada ya sebentar. Ya ikhwah, yang online ada pertanyaan? Insyaallah mudah diterima ya. Ada Ustaz. Ya silakan. Itu yang atas itu siapa tuh? Jahidin dia Pak Ustaz ya. Itu kalau yang janggalnya itu emang harus harokat kasarnya itu kan udah bertahwin atau gimana kan? Yang mana? Yang mana? Jadi yang Khalidin. Yang jahid. Iya Khalidin deh. Itu kan Khalidinnya itu tanwin. Nah. Yang janggalnya kan nggak bertanwin. Iya. Seperti itu Pak Ustaz. Coba nanti perhatikan. Secara umumnya kalau nanti antum mendapatkan suatu lafaz yang gak ada alnya, maka lafaz tersebut perlu untuk ditanwinkan. Anak ulang. Nanti kalau antum mendapatkan suatu lafaz yang gak ada alnya, maka perlu ditanwinkan kalau dia memang kalimat isim. Contohnya apa? Ini sebelum kita bahas masalah Khalid ya. Misalnya perhatikan kata syajarotun. Syajarotun artinya apa? Pohon. Pohon ini kira-kira dia suatu perbuatan bukan? Bukan suatu perbuatan, tapi adalah nama. Maka dia adalah kalimat isim ini. Kalimat isim. Kalau dia adalah kalimat isim, kalau nggak ada alnya, maka perlu ditanwinkan. Syajarotun ataupun syajarotan ataupun syajarotin. Tetapi kalau sudah ada alnya, maka tanwinnya wajib hukumnya ditiadakan. Sehingga nanti kita baca asyajarotu ataupun asyajarota ataupun asyajaroti. Sehingga nanti kalau antum cek dalam Al-Quran yang lengkap harokatnya, maka nggak mungkin di sana ada tanwin disatukan dengan al. Dipilih satu tandanya. Antum pilih tanwin kah ataupun pilih alnya. Jelas insyaallah ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ini tadi yang kita sampaikan adalah kalau bukan nama orang. Kalau bukan nama orang. Untuk nama orang secara umumnya, ini yang untuk level kita saat ini adalah tanpa disertai dengan al. Berarti dia selalu dalam kondisi tanwin. Ana bilang dalam level kita saat ini. Kita belum bahas masalah isim yang nggak bisa menerima tanwin. Jelas ya? Untuk level kita saat ini ada nama orang dan namanya adalah nama Arab, bukan nama Jawa ya, bukan Mulyadi, bukan Jono, bukan Partono, bukan Partoni, bukan Basuki. Yang kita bahas adalah nama Arab. Ada nama Arab. Walaupun dia nggak ada, walaupun dia ini. Kalau nama Arab, maka dia perlu untuk disertai dengan tanwin. Perlu disertai dengan tanwin. Dan nggak boleh ada alnya, kecuali nanti yang isim tasnya. Ini belum bahasan kita. Pokoknya saat ini saat ditanya, itu kenapa kata Khalidin dia itu kok ada tanwinnya, maka nanti jawabannya dia ini adalah sebagai tanda kalimat isimnya dan nggak boleh ada alnya.
nggak boleh ada alnya. Yusuf insya Allah jelas ya. Jadi secara umumnya nanti pokoknya suatu kalimat isim kalau ada al maka nggak boleh tanwin. Iya, yang berarti yang jamnya kalau Bang Khalidin jamili ya posisi jamili. Jadi kalau alnya hilang jadi jamili gitu ya posisi itu. Iya kira-kira. benar. Iya. Perhatian. Ini masih ada poin yang lain. Perhatikan ini ada kata tadi ini kan dibilang nih. Kalau ada al maka al jamili. Kalau alnya dihilangkan maka nanti jamilin. Jelas ya, cuman nanti ada larangan dari segi yang lainnya. Tadi ini sebentar. Tadi ini kita bilang tentang bisa asyajaratu, bisa syajaratun. Itu adalah kalau belum ada keterkaitan dengan lafadz yang lain. Anak ulang. Jadi keberadaan kata asyajaratu ataupun syajaratun yang ada tanwin ataupun asyajaratu yang ada alnya ini, yang pilih-pilihan yang model semacam ini adalah di saat belum ada keterkaitan dengan lafadz yang lain. Kalau sudah ada keterkaitan, maka hanya menentukan pilih tanwin saja ataukah pilih alsa saja. Apa contohnya? Contohnya di situ itu, yaitu yang berupa kata al-jamili ini. Pertanyaan di sini nih, kata al-jamili dia kan sudah digabungkan dengan maratu bi Khalidin al-jamili. Ana telah bersua dengan si Khalid yang ganteng ataupun yang cakep, yang keren. Ada ini kan al-jamili dia sudah digabungkan dengan kata Khalidin, sudah berada dalam satu serangkaian. Tayyib. Kita perhatikan ya ikhwah. Ini kalau kita mengatakan jamilin untuk kata bi Khalidin, jamilin nggak diperbolehkan. Karena kenapa? Nanti ada pembahasan tentang masalah ma'rifah sama nakirah disebut. Ada suatu lafadz yang jenisnya umum. Ada suatu lafadz yang telah menjadi suatu spesifik. Yang umum disebut sebagai nakirah. Yang spesifik disebut sebagai ma'rifah. Berhubung kata Khalidin, ini dia adalah nama orang. Kalau nama orang dia telah spesifik. Kalau Anda bilang begini, ada orang. Ada orang di rumah. Ini masih bersifat umum. Ini orangnya, ini orang siapa ini? Namanya siapa? Nggak disebut-sebutkan. Tetapi setelah Anda bilang Khalid yang ada di rumah, maka yang asalnya umum telah terspesifik atau telah terkhususkan. Yang model semacam ini untuk nama orang maka disebut sebagai ma'rifah. Maka disebut sebagai ma'rifah. Nama Khalid ma'rifah. Nama semua orang dia disebut isim ma'rifah. Kalau dia adalah isim ma'rifah, maka kalau seandainya dia punya suatu sifat, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Dengan cara bagaimana? Diberikan al. Kalau ditanyakan, ini kenapa kata al-jamil kok ada alnya? Karena dia itu menjadi suatu sifat dari suatu isim ma'rifah. Isim ma'rifah kalau dia punya sifat, maka sifatnya juga ma'rifah juga. Sehingga kata al-jamil ada alnya. Jelas insyaallah ya. Jadi begini ya ikhwah sekalian. Allahu alam, ini yang di bagian di modulnya ini sudah kita sampaikan ataukah belum? Sebentar. Kalau nanti belum insyaallah untuk iya alhamdulillah ada ini. Sebentar kita lihat dulu. Tayyib. Nanti untuk yang masalah ma'rifah nakirah nanti kita bahas lagi insyaallah. Ini yang tadi ini paham insyaallah ya ikhwah. Nanti untuk pembahasan sifat mausuf itu ada bab tersendiri insyaallah nanti. Kemungkinan pekan depan nanti akan dibahas satu persatu. Ini tapi untuk yang saat ini bisa diterima dengan mudah ya ikhwah insyaallah ya. Atau masih ada yang bingung? Kalau bingungnya bingung terlalu jauh, antum lupakan dulu, cuekin dulu.
Yang penting saat ini yang dibahas di pertemuan hari ini bisa diterima. Bisa terima insya Allah? Bisa ya? Alhamdulillah. Antum Yang agak rancu Mas Ustaz. yang di mananya? Contohnya Khalidin. Naam Khalidin. Khalidin. Apakah sama Khalidin dengan Baitin? Iya, perhatikan. Nah, kalau Baitin itu kan pakai al. Naam. Nah, itu maksud saya. Iya, coba perhatikan. Kita buat contoh yang lain ya, ikhwah. Perhatikan ini misalnya ataupun misalnya adalah ittajahtu ila baitin jamilin. Kita sebentar, pennya biar berwarna merah nih. Sebentar. Ittajahtu. Ittajahtu artinya ana menuju ini. Ittajahtu ila baitin jamilin. Ana menuju suatu rumah yang bagus. Kata baitin, dia ini bukan nama orang ataukah nama orang? Bukan nama orang. Umumnya kata bait dia bukan nama orang. Kecuali memang nama orang misalnya. Ana menuju ke si bait. Tapi kan biasanya kata bait ini bukan nama orang. Tapi memang ada teman ana dulu namanya Baitul Muttaqin. Kayak nama masjid. Nama masjid. Namanya Baitul Muttaqin. Memang orang desa kreatifnya Masya Allah. Ini kata bait. Pada umumnya dia ini bukan nama orang, tapi bait artinya adalah rumah. Adalah rumah. Kalau bukan nama orang, maka model semacam ini dia bukan isim ma'rifah. Karena kenapa? Karena nggak ada alnya di sana. Ada alnya nggak di situ? Nggak ada alnya. Maka disebut sebagai isim nakiro ini. Nggak ada alnya. Disebut sebagai isim nakiro. Kalau dia adalah isim nakiro, maka nanti kalau dia punya sifat dia harus isim nakiroh pula. Ittajahtu ila baitin jamilin. Ana menuju ke sebuah rumah jamilin yang indah. Jelas? Kata jamilin nggak boleh ada alnya. Karena kenapa? Karena kata jamilin dia menjadi suatu sifat dari suatu isim nakiroh yang nggak ada alnya juga. Jelas ya? Paham dah ini Pak Del? Paham insyaallah? Kata jamilin saat ini dia menjadi sifat dari lafaz apa? Baitin. Baitin dia nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kalau nakirah, maka di saat dia punya sifat, sifatnya juga harus nakirah. Yang berupa kata jamilin. Ini kita tahu ma'rifah nakirah diantaranya apa? Adalah ada alnya atau nggak ada alnya. Berhubung baitin dia bukan nama orang, maka kalau nggak ada alnya, dia adalah isim nakirah bersifat umum. Nah, jelas? Baitin jamilin, nggak boleh kita bilang ittajahtu ila baitin al-jamili, nggak boleh. Beda dengan yang bi Khalidin al-jamili. Khalidin dia itu nama orang, maka disebut sebagai isim ma'rifah. Di saat dia punya sifat, maka harus didatangkan sifat yang berupa isim ma'rifah, yaitu yang ada alnya ini. Khalidin al-jamili. Jelas bedanya? Oh itu seorang lagi ya. Kalau tahu pendengaran saya agak kurang lagi. Baitin itu tadi kan nakirah. Naam. Kan dia umum berarti kan ya. Naam. Kalau umum itu kan pakai al. Yang pakai al dia telah spesifik, telah ma'rifah. Kalau nggak ada alnya dia nakirah. Al-baitu dia telah spesifik. Al-baitun nggak ada. Al-baitu ada. Al-baitu. Iya. Dia ma'rifah. Dia telah ma'rifah. Telah spesifik. Kalau hilang alnya menjadi umum. Jadi begini bedanya begini. Misalnya sebelumnya ana
Kita ngomong nih tentang suatu rumah yang ada di harapan baru Regency komplek kita saat ini. Kita ngomong-ngomong di suatu alamat nih. Rumahnya bagus. Kemudian ana bilang ittajahtu ilal baitil jamili. Ana telah menuju rumah ataupun suatu rumah yang bagus. Berhubung sebelumnya kita telah ngobrolin tentang rumah tersebut, maka otomatis maknanya telah terspesifikkan ataupun telah terkhususkan, yaitu rumah yang telah kita obrolin barusan. Sehingga di situ itu modelnya kita menggunakan al. Menggunakan al. Maka maksudnya adalah rumah yang memang telah barusan kita bahas yang ada di harapan baru Regency. Beda kalau ana bilang itajahtu ila baitin jamilin. Ana menuju suatu rumah yang bagus. Ini kita sebelumnya belum ada obrolan. Tahu-tahu ana ngomong ke antum itajahtu ila baitin jamilin. Ana menuju ke suatu rumah yang bagus. Ana belum ada obrolan ke antum. Sehingga masih bersifat umum nih. Jelas? Dalam keadaan begitu kita ngomongnya tanpa disertai dengan al. Jelas? Insyaallah itajahtu ila baitin jamilin sama itajahtu ilal baitil jamili. Intinya tadi ini kalau seandainya bingung masalah maknanya, kalau ada alnya maka nanti di saat ada suatu lafadz yang mensifati lafadz yang ada alnya, maka perlu datangkan juga alnya. Ma'rifah dengan ma'rifah, nakirah dengan nakirah. Nanti untuk masalah pembahasan sifat ataupun na'at ini ataupun sifat ini nanti akan ada pembahasan secara khusus. Nanti adalah misalnya ini suatu sifat, dia harus mengikuti lafaz sebelumnya 4 hal dari yang diambil di 10. Nanti insyaallah akan dibahas. Yang saat ini fokuskan saja dulu. Nanti kalau ada suatu lafaz yang dia itu menjadi suatu sifat dari lafaz sebelumnya, maka perlu untuk diikutkan diantaranya ada dari segi kalau lafaz yang disifati itu dia dijarkan ataupun dikasrohkan, maka lafaz yang mensifatinya perlu juga untuk diapakan? Dikasrohkan ataupun dijarkan. Jadi intinya ikhwas sekalian bahwa tadi ini bahwa penyebab suatu lafadz itu dia dibaca jar hanya ada 3 macam tadi ini. Yang pertama adalah di saat ada suatu huruf jar yang mendahuluinya. Kemudian yang kedua di saat lafadz tersebut dia itu menjadi apa? Mudhaf ilaih. Sedangkan yang ketiga ataupun kemungkinan yang ketiga adalah di saat lafadz tersebut tabaiyah ataupun ngetabi ataupun ngefulu lafadz sebelumnya. Mungkin sebagai sifat, badal, ataf ataupun mungkin taukid. Nanti insyaallah akan ada susulan pembahasannya. Ini intinya ikhwas sekalian. Nanti ini kita insyaallah kita share dan semoga nanti bisa antum murojain insyaallah. Kalau nanti ada pertanyaan bisa antum sampaikan di grup ataupun langsung di bawah kolom komentarnya bisa nanti biar bisa nanti dimanfaatkan oleh teman-teman yang lainnya. Ini kita nggak live di YouTube karena ini masalah wifi. Di sana sudah ada wifi tempat yang baru nanti, cuma muskilahnya keadaan belum memungkinkan untuk di ruangan sana. Sehingga kita di sini tapi ini kita rekam insyaallah. Assalamualaikum. Naam. Itu kalimat itajahtu itu humasi atau bukan saat itu yang pertama, yang kedua? Ya itu nanti pertanyaan antum terlalu jauh, belum kelas kita saat ini. Nanti kita 4 mata saja insyaallah. Ana khawatir teman-teman yang mungkin basicnya masih baru awal-awal nanti malah bingung. Mana yang khumasi, mana sudasi, mana thulathi, mana rubai. Pertanyaan yang kedua mungkin yang nyerempet untuk yang level kita. Tafadhol. Itu mudhara bukan saja? Adib. Ini masih jauh juga antum pertanyaannya, akhi. Kita rem dulu. Kita rem. Allah yubarik fik. Nanti kasihan ini masih istilahnya bayi kemudian dimakan sambal. Allah yubarik fik. Syukran. Pecel lele dikasihin ke bayi, kasihan nanti begini. Tafadhal. Silakan ya ikhwan. Enggak ada? Insyaallah bisa terima ya. Ini mudah insyaallah. Sebentar kita lihat modulnya apakah pembahasan telah dibahas semuanya. Kita baru bahas ini setengahnya nih ya, kawan. Ya, nanti begini, untuk istilah mudhaf ilaih itu apa?
nanti kadang-kadang kita itu di saat nanti membuat suatu istilah ataupun ulama-ulama nah buat suatu istilah, berhubung di dalam bahasa Indonesia itu kadang-kadang nggak ada padanannya, kadang-kadang nggak ada padanannya. Oleh karena itu biasanya Anda untuk mendekatkan suatu pemahaman ke teman-teman yang belajar itu adalah langsung berbentuk model-model contoh tadi ini. Karena kenapa? Karena nggak ada padanan dalam bahasa Indonesia. Jelas ya? Saat ditanya mudhaf ilaih itu apa tuh? Akhirnya kita sebutkan baitu Zaidin. Ya baitu itu mudhaf. Yang Zaidin itu sebagai mudhaf ilaihnya. Apa namanya terjemahannya ditambahkan malah bingung nanti. Mudhaf artinya ditambahkan. Kalau pengertian ini dibawa ke sini bingung nih. Sehingga udah sebagian istilah yang nggak ada padanan dalam bahasa Indonesia maka kita tidak menerjemahkannya. Oleh karena itu kita gunakan istilah aslinya yang dipakai oleh ulama-ulama nahwu. Sebagai gantinya kita datangkan ta'rif bil misal, definisi dan menggunakan contoh-contohnya. Jelas insyaallah? Jelas ya? Allah yubarik fiik. Tadi yang tada'nya itu dia kalau salah ada 3 kan? Ada 4 nanti. Ada 4 nah. Nanti insya Allah ada pembahasan secara khususnya insya Allah. Ada yang lain ya kawan? Nggak ada? Kalau nggak ada insya Allah kita latihan. Saya masih penasaran juga nggak Ustaz? Penasaran antum omongkan akhi. Saya ngeblank. Yang mana? Yang ngeblanknya coba Kan asal kata ini benar apa enggak saya nggak tahu. Tapi saya ulang lagi. Kalau terlalu jauh dari sini nanti kita skip insya Allah. Coba. Kalau dalam bahasa Arab ini kan asal katanya kan dhammah apa tanwin Ustaz? Apa itu? Asal kata pertamanya itu Itu bersifat bebas. Jadi misalnya begini, ada suatu lafadz yang tahu-tahu disebutkan oleh orang, lafadznya adalah berbahasa Arab. Maka nggak ada suatu ikatan harus kasroh, harus dhammah, harus fathah. Bebas mau zaidun, zaidan nggak jadi masalah. Nanti masalahnya adalah di saat lafadz tersebut digabungkan dalam susunan dalam berbahasa Arab, digabungkan dengan lafadz yang lainnya, baru nanti tentukan apakah dia dhammah, apakah kasrah, apakah tanwin, ataukah yang lain. Kalau nggak ada gabungannya, terserah mau dibaca apa. Bebas, termasuk mau disukunkan huruf terakhirnya, nggak jadi masalah. Jelas ya? Berarti masih bersifat kalau gigi mobil yang normal, yang standar. Kalau sukun itu jadinya termasuk harokat atau enggak? Sukun dia aslinya bukan suatu harokat. Jadi begini ya ikhwah. Kan istilahnya ini pembahasan di luar, cuma ini insya Allah mudah dipahamin sehingga kita sebutkan. Perhatikan, dalam ada suatu hal yang berlawanan. Apa itu? Bergerak sama diam. Bergerak bahasa Arabnya adalah harokah. Diam bahasa Arabnya diantaranya adalah sukun. Artinya kalau ada suatu huruf yang berharokat berarti dia diam, berarti dia sukun. Sehingga saat dibilang ini sukun dia harokat bukan, ya jelas bukan harokat. Secara arti aja jelas bukan harokat. Masa dibilang begini, diam ini apakah bergerak? Ya jelas diam lah. Jelas ya. Kalau ditanya apakah diam itu bergerak? Ya enggak, diam ya diam. Bergerak ya bergerak. Sehingga kalau dibilang sukun itu suatu harokat, maka ada suatu anggapan yang salah. Saat ditanya, itu harokatnya apa? Padahal dia dalam keadaan sukun. Harokatnya apa? Maka jangan dibilang harokat, tapi dia adalah sukun. Cuman berhubung untuk mendekatkan suatu pemahaman antara sukun sama harokat itu adalah satu paket nanti, maka anggap saja sukun itu adalah suatu harokat. Tetapi aslinya sukun bukan suatu harokat. Jelas ya? Ada yang lain ya ikhwah? Kalau nggak ada kita latihan insya Allah. Kita carikan ya silakan. Maafan ya, itu yang kan kalau yang atas itu miftahun al-baiti ya Ustaz. Naam. Kalau yang bawah itu apa? Baitu Zaidin. Baitu Zaidin ya Ustaz. Baitu Zaidin. Naam. Pertanyaannya kalau yang nama orang itu nggak boleh pakai hal atau gimana Ustaz? Apakah emang rumusnya seperti itu? Yang Baitu Zaidin itu. Kalau yang atas kan itu tanwinnya itu kan di awal. Iya. Sedangkan yang baitinnya kan nggak pakai tanwin. Iya. Sedangkan yang tanwin di awal yang mana? Itu gimana Ustaz? Yang tanwin di awal yang mana? Yang ini miftahun. Oh, yang ini miftahun nih. Perhatikan.
Itu tadi, ini kita perhatikan sebentar. Tadi ini yang di modulnya kita kasih batasan sampai warna merah ini. Perhatikan sampai warna merah ini. Pertanyaan antum itu nanti pembahasannya di bawah warna merah ini. Jadi nanti secara umum begini ya ikhwah. Jadi untuk lafadz yang menjadi mudhaf itu dia nggak boleh ada alnya, nggak boleh ada tanwinnya. Lafadz yang menjadi mudhaf nggak boleh ada tanwinnya, nggak boleh ada alnya. Nanti insya Allah pembahasannya kita bahas di pertemuan berikutnya. Coba kita kasih DP terlebih dahulu nih. kita kasih DP terlebih dahulu. Perhatikan itu baitu Zaidin ini. Baitu Zaidin. Kita nggak boleh bilang baitun Zaidin, nggak boleh. Kenapa? Karena kata baitu dia adalah mudhaf. Aturannya mudhaf nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ada alnya untuk level kita saat ini. Sehingga nggak boleh kita bilang al baitu Zaidin, nggak boleh. Tetapi harus kita hilangkan tanwinnya. Disisakan harokatnya. Jelas insyaallah. Beda dengan lafadz yang menjadi mudhaf ilaih. Boleh ada tanwinnya, boleh ada alnya. Bisa diterima insyaallah akhi Yusuf? Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Alhamdulillah. Kita latihan insyaallah. Ana carikan contohnya. Carikan latihannya sebentar. Kalau saya tangkap tadi kayaknya pertanyaannya gini Ustaz. Ya. Zaidin itu boleh pakai al apa enggak gitu? Kalau saya tangkap tadi. Antum pertanyaannya apakah Zaidin itu boleh ada al begitu ataukah yang baitunnya? Ayo Yusuf, tes. Yang saya Pertanyaan antum Zaidinnya udah terjawab. Yang Zaidinnya boleh ada al di Zaidin. Lafaz Zaid itu dia adalah sudah menjadi nama orang. Kalau nama orang maka dia telah menjadi ma'rifah ataupun khusus tadi itu. Sedangkan fungsi dari al itu adalah untuk menjadikan suatu lafadz yang sebelumnya umum menjadi ma'rifah. Kalau sudah ma'rifah maka nggak perlu ada alnya lagi. Jelas? Sehingga al-Zaidu itu nggak ada, nggak mungkin antum dapatkan al-Zaidu atau al-Muhammadu. Nggak mungkin. Lain nanti kalau isim tasniyah harus ada alnya. Nanti insya Allah kita bahas harus az-Zaidani. Nggak boleh Zaidani tapi al-az-Zaidani. Itu lain lagi nanti. Tapi intinya kalau nama orang nggak boleh ada alnya. Diterima insya Allah. Halo? Ya, insya Allah terima. Alhamdulillah. Ya, ini kita rem khawatir nanti sebagai pembahasan malah terskip malah bingung nanti. Tadi kita mau latihan ya. Sebentar kita carikan latihannya ikhwah. Jangan panjang-panjang insyaallah. Nanti inilah apa perintahnya sama, yaitu cari mana isim, mana fi'il, mana huruf. Kemudian plus kenapa huruf terakhir dari sebagian lafaz nanti kok dibaca kasroh. Nah, kenapa kok dibaca kasroh? Karena saat ini pembahasan kita telah menginjak tentang masalah sebab suatu kalimat isim dia itu dibaca kasroh. Sebentar kita carikan di lintas ayat insyaallah. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah. Sebentar ya, ikhwah, ana kopikan ke sini. Kelima atau 6 tuh? Kelima. Nah, kelima. 6. Al-Maidah kelima.
Ini ayat 96 ya ikhwah. Ayat 96 tapi kita potong setengahnya saja. Kita potong setengahnya saja. 96 naam. Potong setengah maksudnya dikerjakan setengahnya saja. Waktunya sudah agak mepet ini. Khawatir waktu nggak cukup nanti, sehingga sebagian ayatnya saja. Silakan itu dikerjakan ya ikhwah. Ya sampai kata walis sayyarah. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Yang online udah kelihatan ya ikhwah? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Silakan mulai dikerjakan ya ikhwah. Ana kasih kesempatan mungkin 8 menit saja insyaallah. Sebentar kita kasih timer. Kalau nanti kelihatan lebih cepat selesainya, walaupun belum 8 menit, insyaallah kita langsung kerjakan. Selalu kita sertakan terjemahannya, siapa tahu nanti bisa membantu untuk deteksi. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam, tafadhol. Itu di Quran perkataannya itu mata'allakum itu taknya alif Ustaz ya. Masya Allah. Ini cetakannya salah apa gimana? Apa gimana? Yang di mana? Di Quran ana. Yang mataan. Mataan ya. Ya di antum apa? Ta'alif ta'alif mata Nanti kita bahas. allakum Nah, kita bahas. mata allakum bukan Iya. mata allakum. Ini pun ada panjangnya, akhi. Nanti nabahas insyaallah. Nah, Ustaz. Iya.
Sudah sepertinya ya. Coba bismillah. On yang offline dulu. Irhan. Yang uhilla ini fi'il ataukah fi'il atau isim? Ya Irhan. Irhan. Tafadhal. Ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il Ustaz. Bukan ilham, irhan yang offline. Oh, irham. Naam, dia adalah kalimat fi'il. Antum tahu fi'il dari mana? Dari apanya? Iya, dari segi artinya. Dihalalkan berarti dia kalimat fi'il. Ahsan. Kemudian coba ilham sekarang. Antum sekarang ilham. Ya Ustaz. Ini kata lakum ada berapa kata di situ? Ada 2 Ustaz. 2 kata. La sama kum. Lam sama kum. Ahsan, itu ada 2 kata. Coba antum sekarang siapa nama antum lupa. Fauzan. Ini kum dia isim atau fi'il? Isim. Ahsan. Kemudian Nur. Offline online ini dia. Insyaallah. Itu dia. Ini mah depan online. Oh, jadi dengar. Ini lam dia fi'il atau isim? Lakum nih, lamnya ini. Artinya kepada ataupun bagimu, kepadamu ini. Kepada. Ini fi'il atau isim? Fi'il Ustaz. Fi'il yakin apa kepada ini dia kalimat fi'il kata kerja? Ataukah kalimat huruf? Oh, huruf Ustaz. Aywa, dia kalimat huruf. Ataukah isim? Huruf Ustaz. Huruf. Ayo. Coba Pak Del. Kata Saidu isim ataukah fi'il? Saidu fi'il atau isim? Artinya itu buruan. Kalau dalam bulan itu berarti kata kerja. Kalau berburu kerja. Misalnya bilang begini, Ana mengejar seekor buruan. Ana mengejar seekor buruan. Cepet-cepet ya buruan. Ya kan fi'il. Wah. Ana mengejar seekor buruan. Ataupun ana berburu seekor buruan. Kalau buruan ini isim atau fi'il? Kalau berburu fi'il, tapi kalau buruan sesuatu yang diburu, iya, dia berarti kalimat isim nih. Ahsan. Kemudian aksandi. Kata al-bahri kenapa dikasrahkan akhi? Karena isim ma'rifat Ustaz. Itu jawabannya yakin isim ma'rifah nggak selalu dia dikasrohkan. Karena ada alif lamnya, dia jadi isim Ustaz. Iya, dia ada alif lamnya nggak, yang ada alif lamnya nggak selalu dalam kondisi kasroh. Ini masuk di antara salah satu di antara 3 sebab tadi itu. Kira-kira apa itu? Kenapa dikasrohkan? Karena kan ada nakiro ma'rifat. Berarti bukan? Iya, berarti idhofah karena berarti mudhaf ilaih. Ahsan. Berarti kata al-bahri dia dikasrohkan sebab mudhafun ilaih. Ahsantah. Kemudian wa ta'amu berapa kata? Abu Fatan, tafadhal. 3 Ustaz.
Tiga kata. Yang pertama wawu, kemudian to'am, kemudian samaha. Ahsanta, ada tiga kata di situ. Pertanyaannya kemudian akhpuguh, kata to'am ini isim, fi'il ataukah huruf? To'am isim Ustaz. Ahsanta, isim. Tahu isim dari mana di situ? Karena dari segi makna Ustaz. Dari segi maknanya. Ahsan. Kemudian Abu Haidar, tafadhal. Ini hu, dia ini isim ataukah fi'il atau huruf? Ta'amuhu itu secara harfiah artinya adalah makanannya. Nya. Ini isim, fi'il atau huruf? Isim. Ahsanta. Tahu dari mana? Dari segi hu, dari segi apa? Hu dari segi apa? Tahu isim hu, dia isim dari mana? Aywa, dari segi artinya. Ahsan. Kemudian Pak Zulfan, mata'an isim fil huruf? Isim Ustaz, karena ada tanwinnya. Iya, karena ada tanwinnya. Antum sekarang. Wali sayyarah itu wa isim fil huruf. Huruf. Ahsan. Kemudian li, lamnya ini. Coba Akh Aziz. Wali sayyarah, lamnya itu isim fil huruf. Lamnya Ustaz ya? Iya. Lamnya itu huruf. Huruf. Ahsan. Ini hurufnya disebut huruf apa ini? Kemarin sudah kita bahas. Huruf jar Ustaz. Huruf jar. Ahsanta. Kemudian Yusuf, li sayyarati, kenapa dikasrahkan taknya? Karena beberapa nilai. Yakin? Nanti dicek satu persatu ini. Di antara penyebab kalimat isim dibaca jar, kenapa? Yang pertama apa? Ataupun dibaca kasrah, kenapa? Yang pertama? Karena ada huruf jar. Iya, karena ada huruf jar. Lam di situ dia adalah huruf jar, sehingga perlu untuk dikasrohkan. Tayyib. Yang terakhir ini Abu Mustafa. As-sayyarati ini isim fil huruf. Yang mana Ustaz? Terputus. As-sayyarati. Li sayyarati itu. Isim. Isimnya as-sayyarah ataukah lamnya? Itu lamnya lamnya isim juga Ustaz. Sayyarah. Yakin lam isim? Tadi berarti antum gak setuju tadi lam huruf jar. Iya, kenapa? Antum mau menjadikan lam ini isim ataukah tanda isim? Di luar mana tadi? Halo antum menjadikan lam ini isim ataukah tanda isim? Ini tanda isim Ustaz. Aywa, berarti dia bukan kalimat isim. Bukan. Aywa. Tadi pertanyaan antum adalah kata mata'an. Kita perhatikan ini. Mata'an secara atau secara tulisan bahasa Arab normal itu adalah yang modelnya begini. Perhatikan. Mata'an. Mata'an. Untuk penulisan model Rasm Utsmani yang ada di yang anak copy saat ini, itu adalah alifnya dihilangkan kemudian digantikan dengan kode yang dibuat berdiri ini. Dari segi tulisan mungkin agak sedikit berbeda, tapi dari segi bacaan sama-sama ada matnya di situ. Mata'an. Ini mata'an, yang kedua juga mata'an. Jelas insyaallah akhi? Nah, Ustaz. Allah ibarik. Ini sebelum kita tutup ya ikhwah, ini sudah lebih 7 menit. Barangkali ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup insyaallah. Apa Ustaz, Anda mau nanya? Ya silahkan. Itu lam di lakum itu huruf jar atau bukan Ustaz? Naam, dia huruf jar. Cuman nanti lam huruf jar ini di saat dia itu mendahului suatu isim dhamir, lamnya difathahkan. Lamnya difatahkan. Laka, lakum, laki, lakunna, laha ataupun yang lain sebagainya. Kalau dia nanti berada di mendahului suatu kalimat isim, maka nanti dia dikasrohkan. Misalnya
A'taitulah hadiyata li Zaidin. Ana memberikan suatu hadiah kepada si Zaid. Li Zaidin, lamnya dikasrohkan. Baik la ataupun li sama-sama huruf jar. Termasuk nanti yang dijadikan dalam tata bahasa Arab ada lamnya disebut sebagai lam nutbah yang digunakan untuk mengeluh. Ini belum bahasan kita, itu dibahas di alfiyah nanti. Jelas ya? Tapi lam secara umumnya dia dikasrohkan. Kecuali yang nanti mendahului suatu kalimat isim dhamir. Allahu a'lam. Sudah insyaallah? Sudah ya? Sudah? Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Nanti insyaallah dalam pertemuan ataupun dalam pekan ini ana kasih tugas di grup, kemudian nanti antum kerjakan di japri ke ana. Jelas insyaallah ya? Sama nanti perintahnya. Deteksi mana isim, mana fi'il. Kemudian kalau seandainya dikasrohkan, kenapa sebabnya? Biar ada kerjaan. Ustadz antum nanya ana kerjaan banyak udah, jangan tambah kerjaan. Sudah insyaallah ya Pak, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semuanya insyaallah min ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan dan dua kafatul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti segera kita update insyaallah.